Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Cerga Official. Aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah bersedia mengeklik videoku. Dan aku ucapkan juga terima kasih untuk kalian untuk like, comment, subscribe-nya. Nah, seperti yang ada di judul, pada kali ini aku mau bercerita tentang kesaksian atau cerita dari salah satu seorang temanku yang menjadi korban dari aji-ajian jaran goyang. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit tentang aji-ajian jaran goyang ini. Nah, jadi aji-ajian atau bisa dibilang pelet dari jaran goyang itu adalah suatu pelet yang dia menggunakan metode atau menggunakan tarian yang namanya jaran goyang. Nah, aji-ajian jaran goyang ini dia berasal dari daerah Jawa Timur atau ya itu pokoknya di daerah Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini dia terkenal dengan salah satu daerah di mana memang orang-orangnya masih sangat mempercayai yang namanya mistis. Nah, jadi pengasihan atau aji-ajian atau pelet jaran goyang ini dia berasal dari Banyuwangi. Nah, ini cerita salah seorang temanku. Dia ini adalah korban dari pelet jaran goyang ketika waktu dia itu masih kuliah. Jadi temanku ini adalah seorang perempuan yang dia itu diutus oleh orang tuanya untuk nyantri di Yogyakarta. Nah, dia tinggal di salah satu pondok pesantren yang ada di Yogyakarta. Nah, sebut saja namanya Rani. Nah, Rani ini bersekolah di Yogyakarta itu dari semester 1 di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, yang kemudian dia tinggal di pondok pesantren di Jogja juga. Nah, pada waktu itu Rani pada usia 17 tahun memutuskan untuk merantau dari pulau seberang, yaitu dari Kalimantan, untuk akhirnya menempuh pendidikan di Yogyakarta. Nah, ketika itu Rani memutuskan untuk memberanikan diri bercerita kepadaku tentang apa yang sudah dia alami selama dia duduk di bangku perkuliahan. Ada hal-hal yang terjadi, hal-hal aneh menimpa dirinya pada waktu itu. Nah, aku sendiri juga menjadi salah satu orang saksi yang mengalami mengalami atau mengetahui kejanggalan yang terjadi pada si Rani ini. Nah, jadi Rani ini pada waktu semester 1 dia itu berkuliah itu dengan jalur prestasi. Jadi dia keterima di salah satu universitas swasta di Jogja ini karena memang dia memiliki prestasi yang sangat bagus. Selama berkuliah, Rani ini juga memiliki banyak prestasi di universitasnya. Nah, hingga pada suatu hari ada salah satu orang pria yang bernama Arif, dia menyukai si Rani. Tapi karena Rani pada waktu itu sudah memiliki kekasih yang tinggal di pulau tempat dia tinggal atau tempat dia dilahirkan, yaitu di Kalimantan. Nah, akhirnya si Rani ini berusaha untuk mengatakan kepada Arif bahwasanya aku sudah memiliki kekasih sehingga aku tidak bisa menerimamu sebagai pasanganku. Nah, akhirnya setelah si Arif mendengar pengakuan dari Rani ini, Arif yang sangat sakit hati, dia berusaha untuk bagaimana caranya mendapatkan Rani, mulai dari sering mengantar makan siang, kemudian sering berusaha bertanya kepada temannya Rani mengenai kondisi dan kabar Rani ketika di sekolah, di kelas gitu ya. Nah, terus juga sampai dengan ketika Rani sakit, Arif ini menjadi satu-satunya orang yang bersedia untuk menjaga Rani di rumah sakit. Karena memang pada waktu itu Rani itu nggak bisa bangun, sehingga dia harus dirawat di opname di salah satu rumah sakit, tapi orang tuanya tidak bisa datang, dan akhirnya teman-temannya bergantian untuk menjaga, dan Arif ini menjadi salah satu orang yang bersedia untuk menjaga Rani ketika di rumah sakit. Nah, tapi Rani tidak merasa ada yang janggal dari perlakuan Arif kepada dia, karena dia merasa, oh, si Arif ini sudah bisa menerima bahwasanya aku sudah punya pacar, sehingga dia tidak akan mengganggu dan kita hanya menjalani hubungan sebagai seorang teman atau seorang sahabat. Nah, akhirnya berjalannya waktu, Rani merasa ada yang aneh dalam dirinya. Rani ini sudah mulai malas beribadah, dia sudah malas sholat, kemudian dia juga jadi ada hawa ingin melepas hijab padahal dia tinggal di pondok pesantren. Nah, sehingga pada suatu hari dia mengalami hal aneh ketika dia tidur di pondok pesantren dia merasa ada yang
menindihi dia waktu tidur, sehingga Rani nggak bisa tidur dan dia meminta tolong kepada temannya untuk melihat apakah ada yang meniduri dirinya, karena dia merasa itu ada yang menindihi dirinya. Jadi ketika Rani tidur, dia merasa ada yang berada di atas dia. Tapi temennya yang indigo mengatakan bahwasanya iya, itu kamu hanya ketindihan biasa. Jadi karena mungkin kamu lupa berdoa sehingga kamu ketindihan makhluk gaib, tapi itu hanya biasa kok, dia nggak ganggu, kata si teman yang ada di pondok ini. Nah kemudian si Rani ini merasa bahwa dirinya semakin hari kok semakin ada rasa tertarik dengan si Arif. Nah tapi Rani merasa mungkin karena memang sikap baik Arif kepada dia, makanya dia jadi bisa menaruh hati kepada Arif. Akhirnya Rani memutuskan untuk bercerita kepada kekasihnya yang ada di Kalimantan, dan kekasihnya mengatakan bahwasanya ya, aku memberikan kebebasan kepada kamu, aku percaya kepada kamu. Kalau kamu masih ingin melanjutkan hubungan kita, kita lanjutkan. Tapi kalau kamu memang pengen kita selesai, ya sudah, kita selesai sampai di sini, kata pacar si Rani ini. Tapi teman-temannya Rani itu merasakan kejanggalan banget. Kenapa kok Rani tiba-tiba yang awalnya sangat menolak Arif dan sangat gak suka kepada Arif, tiba-tiba dia menjadi suka. Nah kemudian kejanggalan lainnya adalah ketika salah satu temannya si Rani di pondok pesantren, dia itu melihat kan si Rani ini punya dua teman nih, Nah yang satu ini satu kamar dengan Rani, yang satunya nggak satu kamar dengan Rani ya. Temennya yang tidak satu kamar dengan Rani, sebut saja si Ani. Nah si Ani ini kemudian melihat ada seperti bunyi kerincingan yang ada di kuda itu loh. Nah itu keluar dari kamarnya si Rani. Jadi Rani ini di kamar ada 3 orang, dia bertiga sama temennya. Nah tapi dia punya 3 orang sahabat. Jadi mereka bersahabat tuh bertiga, tapi yang dalam satu kamar ini yang sahabatnya Rani cuma satu. Nah satunya lagi di beda kamar. Nah yang di beda kamar ini yang akhirnya si Ani ini melihat bahwasanya sesuatu keluar dari kamarnya Rani. Nah kemudian si Ani bercerita kepada Rani dan kepada 3 orang teman ini yang ada di kamar Rani, bahwasanya dia habis melihat sesuatu keluar berbunyi kerincingan itu dari kamar mereka bertiga. Nah akhirnya mereka bingung itu apa, dan mereka tidak pernah tahu bahwasanya itu adalah pesugihan itu adalah pelet atau aji-ajian dari jaran goyang tadi. Nah ternyata selama Ani mencari-cari Arif, itu selama itulah juga Arif menghilang. Jadi tiba-tiba si Rani ini berusaha untuk mencari Arif, mulai dari kosnya sampai ke rumah orang tuanya, bahkan sampai sedemikian rupa dia itu pengen banget berjumpa dengan Arif. Padahal pada waktu itu dia ini nggak respect sama sekali dengan si Arif. Tapi akhirnya dia merasa bahwasanya di dalam dirinya itu bergejolak, punya rasa yang bergejolak terhadap si Arif ini. Nah tapi di saat itulah Arif itu menghilang, dan Arif itu tidak tahu ada di mana. Tidak ada salah seorang teman pun yang tahu, dan juga tidak ada salah satu seorang keluarga pun yang tahu keberadaan si Arif. Hingga suatu hari datanglah si Arif menemui si Rani. Dia berkata bahwasanya dia habis ikut salah satu lomba yang ada di luar negeri, lomba penelitian, dan dia nggak pamit dengan si Rani gitu, karena emang dia sengaja ingin memberikan surprise katanya. Nah pada saat itulah juga si Rani memutuskan pacarnya yang ada di Kalimantan untuk akhirnya dia berhubungan dengan si Arif. Nah pada saat itu temen-temen nih, kita-kita yang ada di kuliahan merasa aneh, merasa janggal, kenapa kok tiba-tiba Rani mau menerima Arif, dan kemudian perilaku Rani ini sangat aneh ketika kita teman-temannya nih mengatakan bahwasanya Rani, kamu jangan kebablasan, jangan begitu. Tapi Rani justru malah menolak dan mengingkari, dan dia malah melawan kita semua, dan akhirnya dia malah berusaha menjauh dari sahabat-sahabatnya yang ada di kampus. Dan juga ternyata perilaku ini berlanjut ketika di pondok pesantren. Dia sudah mulai sering bolos di pondok pesantren. Jadi yang berawal dari dia, si Rani ini tidak pernah ngaji di pondok, kemudian tidak pernah sholat, dan tidak pernah mengikuti kegiatan pondok pesantren, hingga berjalan selama 1 bulan.
Nah, akhirnya sahabat Rani yang ada di pondok tadi memutuskan untuk menelpon orang tua Rani. Permisi Bu, ini saya dari sahabatnya Rani dari Jogja. Nah, ini saya mau menyampaikan bahwasanya si Rani ini mengalami perubahan perilaku. Aneh banget loh Bu, awalnya dia rajin ngaji, rajin sholat, rajin kuliah, sekarang sering bolos ngaji, bolos kuliah, dan ternyata dia juga jarang sholat Bu di pondok. Ketika diingatkan, si Rani ini malah akan marah dan akan membentak-bentak orang yang mengingatkan dia ini tadi. Nah, setelah itu ibunya bertanya kepada ayahnya, kita bagaimana nih Pak, anak kita Rani mengalami kejanggalan, keanehan setelah kenal dengan seorang laki-laki. Akhirnya ibu bapaknya Rani memutuskan untuk pergi ke Jogja untuk bertemu dengan Rani. Dan ternyata benar, Rani juga bersikap aneh kepada ibu bapaknya. Dia membentak ibu bapaknya, di mana sebelumnya Rani ini adalah anak yang berbakti dan tidak pernah membentak orang tuanya, tapi pada saat itu dia membentak orang tuanya. Dan kemudian bapaknya Rani menelusuri siapa si Arif ini. Ketika mengetahui, bapak Rani mengirimkan foto dari si Arif ini kepada salah satu orang pintar yang ada di daerah asal mereka, yaitu di Kalimantan. Nah, pada saat itu ketahuanlah dan dilihatlah diterawang oleh si Pak Dukun yang ada di Kalimantan ini, dan dia mengatakan bahwasanya ini anak kamu diguna-guna. Coba kamu telusuri, kamu cari tahu, nanti akan ketemu jawabannya. Nah, hingga pada akhirnya orang tua Rani tidur di rumahku. Nah, ketika mereka tidur di rumahku, orang tua Rani ini mengatakan bahwasanya ini ada yang gak beres, gimana kalau malam nanti kita mencari tahu. Nah, pada waktu itu ketika kita hendak mencari tahu, akhirnya aku dan Ibu Rani duduk di depan rumah. Nah, karena depan rumahku ini, jadi rumahku ini sangat berdekatan sekali dengan pondok pesantren yang tempat Rani tinggal. Akhirnya kita memutuskan untuk ke pondoknya Rani ini ketika malam hari, ketika Rani sedang istirahat tidur. Nah, akhirnya setelah itu sebelum kami berangkat, kami duduk dulu di depan rumahku. Nah, ketika duduk ini ternyata benar saja aku melihat ada bunyi kerincingan seperti yang temannya Rani tadi juga dengar. Dan ternyata pas aku melihat ke arah kanan, ke arah pondoknya Rani, ada seekor kuda yang berlari kencang, kemudian dia menghilang begitu saja. Nah, setelah itu aku merasa, kok aku belum pernah melihat kuda seperti itu sebelumnya. Akhirnya aku berkata kepada bapaknya Rani, permisi Pak, tadi saya habis mendengar ada bunyi kerincingan dan juga saya melihat kuda itu berlari dengan sangat cepat dan kemudian hilang. Nah, setelah itu Bapak Rani bilang, saya tadi juga dengar suara kerincingan, tapi saya tidak bisa melihat kuda itu karena Bapak Rani ini tidak bisa peka terhadap penglihatan, tapi peka terhadap pendengaran. Nah, kemudian kami memutuskan untuk segera ke pondok Rani mencari sesuatu yang aneh. Nah, setelah itu kami membuka tas Rani diam-diam, dibantu oleh dua teman Rani yang tidur di kamar Rani tadi, untuk menemukan sesuatu yang aneh. Dan kami benar saja menemukan hal yang aneh. Kami menemukan ada seikat bunga yang dimasukkan ke dalam kain mori putih yang kemudian itu bertuliskan nama Rani di situ. Jadi di dalam tas Rani, di bagian bawah yang dimana biasanya tempat tas, kemudian bagian bawahnya ada tempat jas hujan. Nah, di bawah tempat jas hujan itulah kita temukan seikat bunga yang kemudian dibungkus dengan kain mori itu. Nah, akhirnya ayah Rani membawa itu, difotokan kepada orang pintar yang ayah Rani tadi tanya di asalnya. Kemudian dia bertanya, itu dibuang atau harus digimanain Pak? Nah, ini dijawab, itu harus dibakar. Jadi si bunga tadi harus dibakar, tapi konsekuensi dari dari jimat tadi, ketika dibakar itu orang yang masang langsung akan jatuh sakit atau bisa jadi juga nggak ada atau meninggal gitu, kata si Pak Dukun ini. Akhirnya dengan nekat ayahnya Rani langsung membakar seketika juga jimat itu di pondok pesantren tempat Rani. Seketika setelah dibakar, Rani bangun. Kami bertanya, Rani, kamu mau nggak ketemu sama Arif tuh? Arif kan pacar kamu. Sontak Rani kaget. Rani tidak pernah merasa berpacaran atau berhubungan dengan si Arif ini. Nah, dari situlah kami tahu bahwasanya ternyata yang menggunakan aji-ajian jaran goyang kepada Rani ini adalah si Arif. Nah, pada saat itu juga kita hubungi Arif, maksud kami agar dia meminta maaf kepada Rani dan keluarganya. Tapi ternyata malah
si Arif ini nggak bisa dihubungin. Setelah itu kami mendapat kabar dari keluarganya Arif bahwasanya Arif ini koma di rumah sakit karena kesambar tiang listrik katanya. Nah, kami tidak tahu kebenarannya Arif prosesnya bagaimana, bahwasanya dia bisa terkena sengatan tiang listrik, tapi dari pihak kedokteran mengatakan bahwasanya si Arif ini seperti habis kesambar petir atau terkena sengatan listrik sehingga dia mengalami koma atau kehilangan kesadaran selama beberapa hari. Nah, setelah dia sadar itu dia seperti orang linglung, dia seperti orang bingung. Nah, kemudian yang dia sebut pertama namanya adalah Rani, dan akhirnya dia seperti menyadari sesuatu, tapi pada waktu itu dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Jadi efek dari yang dia alami itu, yang kita tidak tahu dia kenapa tiba-tiba bisa seperti itu dia mulutnya itu seperti agak miring sedikit, seperti orang stroke, tapi dia nggak stroke. Dari pihak medis mengatakan dia tidak stroke. Nah, tapi mulutnya miring dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas, tapi yang jelas keluar dari mulutnya adalah namanya Rani. Nah, akhirnya Rani memaafkan perilaku si Arif. Dia udah tahu bahwasanya Arif lah yang menggunakan aji-ajian jaran goyang untuk memikat dirinya. Nah, akhirnya si Rani kembali kepada keluarganya dan juga pacarnya yang ada di Kalimantan. Dia pulang, dia menyelesaikan kuliah lalu dia pulang, dan dia sudah mengatakan bahwasanya sudah ikhlas dengan semua yang terjadi pada dirinya dan sudah memaafkan Arif beserta keluarganya. Nah, kemudian aku juga sebagai teman dari Rani nih juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang yang sudah berlibat untuk membantu Rani sembuh, karena pada waktu itu tuh Rani sampai separah itu, berbulan-bulan dia tidak beribadah, dia tidak melakukan apa yang disyariatkan oleh Tuhan, dan juga dia malah melakukan hal-hal yang buruk. Nah, cerita ini udah kita sepakati dan Rani sendiri sudah bersepakat untuk mau meng-sharekan cerita ini kepada kalian semua. Nah, mungkin cukup sekian cerita aku tentang aji-ajian jaran goyang. Dari cerita yang pernah aku sampaikan ini, semoga kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil manfaat agar kita itu jangan sampai menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk memikat seseorang. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk dibukakan hati orang yang ingin kita tuju atau yang orang yang kita cintai itu agar dibukakan hatinya untuk kita. Jangan menggunakan hal-hal yang tidak baik. Nah, mungkin cukup sekian dari aku akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.